Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, engkau yang ada di tempat ini ataupun saudara yang saat ini boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online. Tidak mengurangi kehadiran Tuhan ketika kita boleh menyembah, memuji, pasti Dia hadir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebab itu Tuhan tahu dan Tuhan mengerti seperti apa setiap kita. Karena itu saat ini saudara dan saya, ketika engkau boleh hadir di tempat ini, tidak lain tidak bukan adalah kita mau datang untuk bersekutu, menyembah, amin, menyembah, amin, memuji Dia. Karena itu mari dengan segenap hati saya mengajak setiap kita untuk kita boleh menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang mengenal hidup kita lebih dari siapapun juga. Kami tetap percaya ya Tuhan, walaupun itu jalan mustahil bagi kami, namun sungguh kami percaya bagi Engkau tiada yang mustahil. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
tidak ada yang mengenal setiap kami lebih daripada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau yang merancangkan segala jalan kami. Dan rancangan-Mu terlebih indah dari setiap rancangan kami. Karena itu biarlah terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sungguh Tuhan, kami hanya berkata, Tuhan aku percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena kami tahu Engkaulah perancang hidup kami. Dan Engkau mengenal setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah merancangkan hidup kami. Oh, ku percaya. Ku percaya. Oh Tuhan. Aku berserah. Yesus, tidak ada ungkapan yang lain dan kami berkata, thank you Jesus, thank you God. Haleluya, percaya, berserah hanya padamu. Engkau Tuhanku yang ajaib, Engkau Allahku yang perkasa, ku percaya. Dialah mengalir kuasa-Mu Tuhan, dialah mengalir jamaah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Dialah bayar Yesus, segeralah bayar. Kuasa-Mu yang menguatkan. Kuatkanku, kuasaku berharap. Mari bangkit berdiri. Kini ya, mari kita terus berserah. Sebab rancangannya indah bagi kita. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap apa yang boleh kami alami dan terjadi atas hidup kami. Sebab sungguh kami percaya semuanya itu tidak pernah lepas dari rancangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kadang terjadi pemberontakan atas hidup kami. Satu hal yang kami mau lakukan saat ini Tuhan, kami mau terus percaya, dan kami mau terus berserah, dan kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau yang mengenal setiap hati, setiap hidup kami. Biarlah saat ini Tuhan, sukacita itu boleh ada atas hidup kami. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan terus ada atas hidup kami. Jika kami terus berkata, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat. Dan biarlah umat-Mu bersorak-sorai, bersukacita hanya di dalam Engkau. Menaikkan syukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya semua katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah-Mu yang dahsyat. Haleluya. Coba tengok kanan kiri dulu. Berikan salam sehati. Saudara, sekarang ini diimbau dari pemerintah tidak boleh salam seperti ini, tapi salamnya cukup. Nah, amin. Untuk menjaga jarak, untuk menjaga sesuatunya, kita percaya semuanya akan menjadi aman. Karena itu terus mari saudara, tidak ada Allah di dunia sana, banyak Allah ilah-ilah lain. Tapi bagi kita hanya satu Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, amin. Dan dialah gunung batu kita. Mari katakan, Kau gunung batuku dan Kau tak akan ku takut, Kau menjamin hidupku. Hei, Kau kesabaranku dan Kau tak akan ku takut. Katakan, kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalamku. Namun tanganmu untuk mengangkat kita tinggi. Katakan, Dia tak pernah tinggalkan engkau. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam manusia, Engkau Tuhan yang benar. Tidak ada Allah yang benar, hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan Dia gunung batu. Katakan, Kau gunung batu dan Kau sebab Engkau Tuhan yang menjamin hidupku. Kau keselamatan dan Kau yang membela kita hatiku ragu. Sebab kuasa-Mu, walau badai menerpa di dalam hidupku. Katakan, mengangkat Engkau tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Allah-Mu.
Sebab tidak ada Allah lain yang benar. Dan Allahmu yang kau sembah itu Allah yang sungguh-sungguh Tuhan yang perkasa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita boleh hadir di tempat ini, satu hal yaitu Tuhan tentunya ingin berbicara atas setiap kita. Melalui firman-Nya tentunya Tuhan mengharap setiap kita itu boleh kuat di dalam segala perkara. Amin. Melalui firman Tuhan kita akan terus dibawa semakin tinggi, naik seperti burung Raja Wali. Karena itu buka hati kita untuk terima firman Tuhan. Sebab firman itu yang akan menguatkan setiap hidupmu dan hidupku di masa-masa sekarang ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
tangan ya Tuhan di hadapan Engkau. Dan kami berserah, sebab Engkau hanya kekuatan bagi setiap kami. Oh Tuhan, Engkau Yesus. Hanya dengan sayap-Mu kami terbang tinggi ya Tuhan. Dengan sayap-Mu waktu kami berikan pada Hamba-Nya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau berkuasa dan perlindungan bagiku. Kami berdiri bersama-sama. Dapat hatiku mengangkat tangan, aku berserah. Kau Tuhan Tuhan, Kau yang ku sembah. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan Perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Pertolonganmu mengangkat tangan, aku berserah. Kau Tuhan Tuhan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Katakan, Rajaku. Mulai sembah Rajamu, mulai sembah Tuhanmu. Dia adalah pertolongan kita, Dia adalah kekuatan dalam hidupmu. Kau perlindungan.
takara para para laya shekera takara payara. Kiralaya syakara takara payara laya shekera takara para para laya syekas. Kami mendapatkan kekuatan baru ketika kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Di dalam hadirat-Mu ada keajaiban. Di dalam anugerah dan di dalam hadirat-Mu ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu itu cukup bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh melangkah di masa-masa sulit ini. Karena kami tahu penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat buat setiap kami, umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Mereka boleh menangkap isi pesan firman-Mu Tuhan, yang mengarahkan hidup kami semua, yang mendidik kami di dalam kebenaran Engkau, dan memperbariki setiap kelakuan kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang indah di hadapan Engkau. Semakin hari semakin kami diasah Tuhan, untuk kami boleh tepat seperti yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu. Biar hanya perkataan Kristus dan hati Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Beracaralah terus Roh Kudus, sementara umat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan muncul iman yang lebih lagi buat umat-Mu, sehingga mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan Amin. Yang percaya semua katakan Amin. sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, belum semuanya. Shalom. Luar biasa sekali ya hari ini, semua sehat. Amin. Coba tengok kanan kirinya, wajah-wajah sehat penuh sukacita ya. Haleluya saudaraku. Nah hari ini saudaraku sekalian, kalau kita sudah belajar bersama beberapa minggu yang lalu, tema besar kita di tahun 2021 adalah apa saudaraku? Tahun anugerah baru. Tahun apa? Berkat baru. Tahun mujizat baru. Setiap apa? Setiap pagi ya. Karena itu saudaraku sekalian, Anda GBI Bait Kudus jemaat-jemaatnya harus bangun pagi-pagi. Nah, yang amin 3 orang. Anda harus bangun karena ada berkat yang jangan bangsawan saudaraku, bangunnya kesiangan. Itu mana roti dari surga sudah mencair saudara ya. Sudah tidak dapat itu namanya mana dari sorga. Karena itu untuk menjadikan tahunmu tahun yang penuh anugerah, tahun penuh berkat, tahun penuh mujizat. Bangun pagi-pagi. Amin. Bangun pagi-pagi bukan cari kopi. Bangun pagi-pagi bukan cari sarapan. Bangun pagi-pagi untuk cari Tuhan lebih dulu. Yang amin 2 orang. Bangun pagi-pagi untuk apa saudaraku? Cari Tuhan lebih dulu ya. Baru setelah itu Anda bisa beraktivitas yang lain. Dan saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Nah minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana nyiapkan wadahnya. Ya, karena Tuhan mau anugerahkan sesuatu yang dahsyat, luar biasa, mesti punya tempat. Wadahnya ini mesti siap. Misal nih ya, Anda satu saat saudaraku sekalian, ada di satu restoran yang mahal di kota ini. Dan kemudian saudaraku sekalian, Anda pesen menunya yang paling mahal di situ. Misal menu yang paling mahal adalah menu misal kata sup hisit. Atau sup apa? Nah, sarang burung walet. Itu mahal luar biasa, satu porsi itu bisa ratusan ribu saudaraku. Nah misal kata ketika Anda lagi nunggu ini
yang luar biasa mahal, dan kemudian ketika dihidangkan di meja saudara, maaf kata, tempatnya itu adalah pespot. You know pespot? Buat pipis saudaraku, buat buang air kecil. Baru nih, pespot baru. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda mau makan itu makanan? Baru loh tempatnya. Karena apa saudaraku? Jijik. Nah, Tuhan mau kasih anugerah berkat baru, mujizat baru, wadahnya mesti disiapkan. Mungkin ini wadahnya sepertinya bagus, tapi Tuhan lihat jijik, Tuhan lihat kotor. Maka saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Nggak bisa Tuhan kasih sesuatu yang dahsyat. Karena itu minggu-minggu yang lalu kita belajar, hati ini mesti disiapin. Yang pertama apa saudaraku? Hati kita mesti disiapin. Terus kemudian saudaraku, kita mesti membangun manusia rohani kita lebih lagi dalam Tuhan. Kita juga belajar bagaimana saya dan saudara mesti sadar nilai-nilai kita di hadapan Tuhan. Nilaimu sangat berharga karena engkau sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin saudaraku. Kita juga belajar supaya kita punya hidup yang menjaga hati kita jangan dingin. Ya, di luar saudaraku sekarang sudah dingin, ya kan? Anda keluar dari tempat saudara, mungkin teman-teman saudara, mungkin rekan saudara, keluarga saudara udah mulai dingin dengan Tuhan. Ngapain ke gereja hari ini? Ini kesempatan masa-masa COVID, males ke gereja. Pergi aja, kemana? Mumpung kita ini belum lagi ke gereja diwajibkan. Mungkin seperti itu ya. Wah takut ke gereja ya, dan sebagainya. Di luar sudah dingin. Kalau Anda ikut-ikutan dingin, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Kita kemarin belajar dimuntahkan sama Tuhan. Karena itu saudaraku, kita terus harus menjaga hidup kerohanian kita. Nah hari ini atau bulan-bulan ini saudaraku, kita akan belajar dengan satu tema yang baru. Ketika wadahnya sudah siap, maka kita harus yakin. Katakan yakin. Ngomong aja belum yakin kok saudaraku. Bilang yakin. Percaya sungguh-sungguh. Ini penting loh saudaraku. Orang kalau tidak yakin, tidak punya kepercayaan yang sungguh, dia tidak pede. Tahu pede tidak saudaraku? Pede apa saudaraku? Percaya diri. Orang mau kerja, orang mau ketemu klien, itu mesti punya percaya diri. Kalau Anda tidak percaya diri, apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi saudaraku? Klien bisa lolos. Karena ngomong aja udah takut, ragu-ragu dan sebagainya. Nah kepercayaan diri kita kepada Tuhan, keyakinan iman kita kepada Tuhan mesti harus sungguh-sungguh. Jangan ragu bahwa pemeliharaan Tuhan itu apa saudaraku? Katakan ajaib. Hari ini kalau Anda ada di sini, sampai sekarang boleh sehat, kan yang di sini ini mesti yang sehat kan? Kalau lebih dari 38 di sana sudah disuruh pulang. Betul apa betul? Ya, semua di sini sehat-sehat. Ya, enggak ada yang batuk. Kalau batuk mesti di rumah dulu. Ikut ibadah online, ya. Nah, semua di sini sehat. Kalau Anda sehat itu anugerah. Amin, saudaraku. Ada saudara kita, ada teman kita, ada mungkin keluarga kita yang sudah lewat. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi sekarang Anda di sini sehat semua. Itu anugerah. Amin. Itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Hampir 1 tahun kita menjalani masa COVID-19 ini. Tapi engkau tetap dipelihara Tuhan. Masih makan? Siapa yang enggak makan? Enggak punya duit untuk beli beras. Nanti habis ini temui Pak Willy ya. Masih ada paket-paket beras yang bisa Anda ambil. Ya,
setelah ibadah ini. Hubungi Pak Willy, nanti bisa minta pres. Tapi kalau hari ini engkau masih ada, makan, pakai pakaian semuanya, itu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, hari ini kita belajar dalam hidup seorang yang bernama Daud. Yuk kita buka ayatnya lebih dulu ya. Di dalam 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 14 sampai dengan ayat 28. Ini satu perikop utuh kita baca ya. Saya nanti membaca ayat 14. Saudara membaca ayat 15, gantian nanti sampai ayat 28 kita baca sama-sama ya. Baik, perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Daud di padang gurun Sif ya. Saya baca ayat 14, nanti Mas Aji dengan saudara membaca ayat 15 dan seterusnya 28 kita baca sama-sama. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang janjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 19. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Daud. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran sebelah selatan padang belantara. 25. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu ia pergilah ke gunung Betu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. 23. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Katakan bersama, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat seorang kehidupan yang bernama Daud. Pasal yang kita baca baru saja ini adalah satu episode yang sangat menarik, saudaraku, dari kehidupan Daud. Tadinya, saudaraku, Daud ini adalah seorang pemuda yang sederhana. Dia tidak terkenal. Tidak ada orang Israel yang mengenal siapa Daud ini. Tetapi, saudaraku, dalam tempo yang sangat singkat,
Daud tiba-tiba menjadi orang yang terkenal di seluruh negeri Israel. Hanya karena saudaraku Daud ini mengalahkan seorang raksasa bangsa Filistin yang bernama Goliat. Nah, ketenaran Daud ini saudaraku membuat Raja Saul akhirnya mengambil Daud menjadi menantunya. Saudaraku, dan tinggallah Daud di istana Raja Saul. Tetapi saudaraku, hal ini tidak membuat Daud itu menjadi bahagia. Kenapa saudaraku? Karena sejatinya ternyata Saul ini saudaraku rupa-rupanya dia menyimpan maksud buruk terhadap diri Daud. Karena Saul iri. Jangan-jangan satu kali nanti Daud bisa merebut tahtanya. Karena itu Saul berusaha banyak cara supaya Daud ini bisa mati. Dan saudaraku, di situ dimulailah yang namanya kawah candra di muka Daud. Kawah candra di muka itu saudaraku adalah satu istilah dalam dunia pewayangan yang ditulis dalam kisah Mahabharata. Ya, seorang saudaraku yang bernama Gatot Kaca, ya, dia dimasukkan di kawah candra di muka itu. Diproses demikian berat di situ, sehingga muncullah Gatot Kaca, seorang kesatria. Nah, demikian juga dalam hidup Daud. Saat itu mulailah kawah candra di muka bagi Daud. Kawah candra di mukanya adalah apa, saudaraku? Dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Menghindari kejaran mertuanya Saul yang mau membunuh dia karena iri. Nah, saudaraku, perikop yang tadi kita baca, sampailah Daud di satu tempat namanya Padang Gurun Sif. Ini ada di daerah Yudea. Nah, dari kisah ini kita akan belajar beberapa hal dalam hidup Daud yang juga menjadi satu teladan, satu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup ini. Mungkin seringkali dalam hidup saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, setia beribadah, setia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan pelayanan. Engkau hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mungkin dalam hidupmu diizinkan proses-proses terjadi dalam hidupmu. Nah, kita mau belajar beberapa hal di sini. Yang pertama kita belajar, selalu ada orang yang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Saudara lihat, Daud ketika dia dalam kesempitan dia, dalam kesulitan dia karena dikejar-kejar sama Saul, Daud lari pergi ke daerah Padang Gurun Sif yang terletak di daerah Yehuda. Kenapa, saudaraku? Karena Yehuda itu adalah asalnya Daud. Saya mau tanya ya sama saudara, atau saya kasih ilustrasi begini. Misal nih, satu saat saudara merantau, pergi, mungkin ke Batam, mungkin pergi ke Jakarta, ya, atau ke luar negeri. Tiba-tiba di sana, saudaraku, satu saat engkau mengalami kesulitan. Apa kira-kira yang nomor satu terbesit dalam pikiran saudara? Halo? Lari, betul. Tapi lari kemana, saudaraku? Kemana Pak Andreas? Pulang kampung. Ya, kenapa pulang kampung, Pak? Nomor satu kok yang dipikir pulang kampung? Karena asalnya berharap di sana ada pertolongan. Demikian juga dengan Daud, saudaraku. Ketika dia punya masalah besar dalam hidupnya, mengancam jiwanya, dia lari kemana? Ke daerah asalnya. Karena Daud memang dilahirkan di Bethlehem yang terletak di wilayah Yehuda. Daud dari suku Yehuda, kalau Saul dari suku Benyamin. Nah, saudaraku, apa yang terjadi di Padang Gurun Sif itu di tanah Yehuda? Ternyata, saudaraku, ada orang-orang yang tidak mau nolong Daud. Ada orang-orang yang malah pergi ke Saul memberitahukan tempat persembunyiannya Daud.
Apa sih motivasi orang-orang tersebut? Banyak. Mungkin karena duit, ya kan? Supaya dikasih duit sama Saul. Mungkin karena supaya naik pangkatnya. Atau mungkin hanya sekedar cari muka di hadapan Saul. Banyak motivasinya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa orang yang mencari kesempatan dalam kesulitan orang lain, saudaraku, ternyata bukan hanya ada pada waktu sekarang, tapi sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Alkitab sudah ada. Orang yang cari kesempatan di tengah-tengah kesempitan orang, di tengah kesulitan orang. Coba waktu dulu awal-awal pandemi corona. Cari masker itu susahnya minta ampun. Betul apa betul? Kalau dapat pun harganya apa, saudaraku? Mahal. Waktu itu sekolah kita, PAUD kita ya, TK kita butuh hand sanitizer. Ya, saya biasa beli antis itu yang gede, saudaraku. Saya cari di seluruh Solo ini enggak ada. Pergi ke Jogja, pergi ke Semarang, cari namanya antis, habis semua. Saya tanya sama supermarketnya, memangnya enggak ada? Antis enggak produksi lagi, produksi, nganterin, tapi selalu habis. Bahkan teman saya yang ada di Australia bilang sampai namanya tisu gulung, itu rebutan, saudara. Rasanya kan enggak masuk akal ya. Seperti itunya orang. Nimbun, ada yang seperti itu kan. Punya duit juga gitu, wah panik semua. Ada juga yang ini otak bisnisnya jalan, wah ini kesempatan nih cari untung dijual lebih mahal. Nah ini orang-orang dalam kesempitan orang, mereka cari kesempatan. Bukan enggak boleh loh saudara dagang. Boleh enggak saudara untung? Halo? Boleh. Tapi nek untungmu itu untung yang kejem. Enggak berperi kemanusiaan, itu yang salah, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan ngajar sama kita hari ini. Buang sifat buruk itu. Yang suka cari keuntungan di tengah kesempitannya orang. Dan kita juga mesti waspada. Jangan jadi korban. Bilang kanan kirimu, ojo dadi korban. Amin, saudaraku. Orang akan lakukan, saudaraku, hal-hal itu hari-hari ini. Jangan heran. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Yang kedua kita belajar. Selalu ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Raja Saul ketika dia ketemu dengan orang-orang Sif itu, orang-orang Yehuda, yang mau kasih tahu di mana tempat persembunyian Daud, Saul ngerti siapa mereka. Ini orang punya karakter rendah, mereka orang pengecut. Mereka orang-orang licik. Tapi apa kata Saul, saudaraku? Ayat 21 tadi dari 1 Samuel 23, Saul berkata begini sama orang-orang yang ngasih informasi tentang Daud. Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan. Wah. Terus apa saudaraku? Kenapa diberkati sama Tuhan? Karena kamu, apa saudaraku? Menunjukkan sayangmu kepadaku. Kata ini kan kedengarannya bagus ya. Wah, Saul memberkati orang-orang itu karena mereka udah sayang sama Saul. Ternyata perkataan Saul ini penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Saul sudah ngerti orang-orang ini maunya apa. Tapi Saul menempuh segala macam cara. Dia mau berkomplot, bersekutu dengan orang-orang licik itu demi supaya keinginan Saul terpenuhi. Yaitu apa saudaraku? Tahu tempatnya Daud, terus apa saudaraku? Membunuh Daud. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Keadaan hari-hari ini juga tidak beda dengan masa Saul dan Daud hidup. Orang-orang saudaraku tidak segan-segan hari-hari ini juga main tipu.
Orang-orang hari-hari ini tidak segan, mereka melakukan segala macam akal busuk mereka. Fitnah, ya kan? Apalagi gosip, ngata-ngatai orang, berkhianat dan sebagainya. Semua mereka lakukan asal tujuannya tercapai. Apa yang dikatakan Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 9 bagian A, itu sungguh benar 100% adanya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jangan heran orang-orang model seperti ini ada di sekitar kita. Dan Tuhan ingatkan juga buat jemaat Bait Kudus. Kalau engkau punya hati seperti ini juga mesti bertobat. Jangan halalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saudara, engkau dipakai menjadi anak-anak terang. Amin, saudaraku. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan apa, saudaraku? Semua orang. Tuhan mau di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah orang-orang yang menghalalkan segala caranya untuk mencapai tujuan. Tuhan mau saudara jadi terang. Caranya gimana jadi terang? Tunjukkan perbuatan baik kita. Amin, saudaraku. Masa pandemi ini justru kita orang percaya harus menunjukkan kebaikan kita. Nah, bagaimana kebaikan yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia? Supaya tidak punya seperti Saul tadi, pakai segala cara untuk maksud tujuannya yang tidak baik. Alkitab memberikan kita 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kita mesti punya yang namanya motivasi yang baik. Apa yang pertama, saudaraku, kalau mau berbuat sesuatu dengan orang, motivasinya mesti baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, motivasi itu dalam sebuah perbuatan adalah bagaikan seperti fondasi rumah. Fondasi rumah itu kelihatan enggak, saudara? Halo? Fondasi yang di dalam kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ini bangunan seperti ini, saudaraku. Itu ada 16 titik. Ya. Dan satu titik itu bentuk cornya cakar ayam itu besinya besi ulur yang gede-gede. Bangunan utama loh ya. Nah, ketika itu dibangun, uang itu keluarnya banyak sekali. Seminggu dikasih masih kurang lagi, tambah lagi. Saya bilang sama Pak Willy, Pak, kok bangunan enggak kelihatan, uang metu terus ya, keluar terus duitnya. Ya itulah namanya fondasi cakar ayam. Saya lihat saudaraku, waduh sak kolong aja gedenya segitu saudaraku. Cor semen, batu, besi, duit terus itu saudaraku. Itulah motivasi. Tidak kelihatan memang sama mata jasmani orang. Tapi sangat penting. Ketika ada gempa saudaraku sekalian. Rumah yang saya tempati waktu gempa Jogja itu tahun berapa ya? 2000 sekian ya. 2014 atau berapa, itu rumah bangunan saya, sudah yang saya tempati itu retak. Yang di sini, saudaraku, enggak ada yang retak, tapi kelihatan kerak gitu. Karena besinya enggak segede seperti besi yang di bangunan gereja. Sementara yang di gereja ini tenang. Demikian juga dengan motivasi dalam hidup kita. Memang enggak kelihatan sama mata kita, tapi itu sangat penting. Nah, saya mau kasih contoh. Satu hari ada seorang bapak. Ya. Bapak ini, saudaraku, dia punya kenalan seorang suami dari seorang ibu ya, sebut saja namanya Ibu A. Nah, Ibu A, saudaraku, suami dari temannya bapak tadi, saudaraku, yang teman baiknya itu satu saat meninggal dunia karena kena COVID. Nah, ketika meninggal dunia, otomatis Ibu A ini dengan anak-anaknya terancam ekonominya, karena yang cari duit hanya suaminya.
Tapi dia punya teman tadi, teman baiknya itu Bapak X tadi, saudaraku, yang membantu mensuplai keuangan, ya, beras, wah pokoknya semuanya. Sampai akhirnya ekonomi keluarga Ibu A ini nggak sampai goncang. Baik enggak kira-kira perbuatan Bapak X? Halo? Baik. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ada udang di balik rempeyek, ya. Ada udang di balik batu. Ibu ini punya anak usia 18 tahun. 17 atau 18. SMA aja belum lulus. Ternyata bapak itu pengen ngincer siapa, saudaraku? Anaknya itu mau dijadikan istrinya. Waduh. Sekarang saya tanya, perbuatannya baik atau jelek? Loh, tadi bilang baik. Nah, dari mana Anda tahu motivasinya? Karena itu, saudaraku, Tuhan mau setiap saya dan saudara punya motivasi yang benar dalam membantu orang, menolong orang, berbuat apapun dengan benar. Contohlah Yonatan, tadi kan ada nama Yonatan masuk di situ ya. Yonatan ini juga dia punya hati yang tulus, berusaha membantu Daud, memberikan pertolongan kepada Daud, tidak punya pamrih sedikit pun. Ayo jemaat GPI Bait Kudus, hari-hari ini dunia sedang menantikan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin, saudaraku. Tapi jangan pamrih. Ayo bilang kanan kirimu, ojo duwe pamrih. Wes tak bantu, rakelingan biyen. Dah ndak usah diingat. Katakan ndak usah diingat. Alkitab ngajar toh, tangan kanan memberi, tangan kiri apa, saudaraku? Udah diem aja, ndak usah macem-macem, saudaraku. Kok ndak loro atine, sakit hati. Kalau orang sakit hati itu susah loh. Kalau baju sobek dijahit bisa enggak? Tubuh kita luka dijahit bisa? Bisa? Nah nek ati saudara piye jahite? Ayo bilang jogo hatimu. Ojo duwe pamrih makane. Amin. Kalau udah memberi ya udah. Mau orang itu berbuat baik sama kita satu saat, mau enggak bahkan mau jahatin kita, terserah. Urusan siapa, saudara? Urusan Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita, berbuat baik. Ojo enek pamrih, nek Anda punya pamrih satu saat engkau mesti kecewa. Ndek mbiyen tak tulung ora ngerti. Aku sampai koyo ngene. Nah, itu mesti punya pamrih, saudara. Ayo jemaat GPI Bait Kudus, Tuhan ngajar hari ini. Dunia sedang menanti perbuatan baik kita, terangmu buat mereka, menerangi kegelapan. Tapi ojo duwe pamrih. Hari-hari ini, saudaraku, ayo belajar dalam hidup ini, motivasi harus dijaga. Yang kedua, dalam melakukan sesuatu, saudaraku, kita harus sesuai firman Tuhan. Sesuai apa, saudaraku? Firman Tuhan. Anda pernah dengar perampok budiman dari Inggris namanya Robin Hood? Pernah dengar ya cerita ini ya? Robin Hood ini dikenal seorang yang suka sangat membantu orang-orang miskin. Betul? Caranya tapi bagaimana, saudaraku? Ngerampok duitnya orang-orang kaya. Nah, ini sesuai firman enggak kira-kira? Enggak sesuai firman. Hari ini kita juga belajar. Lakukan sesuatu harus sesuai firman. Ayo kita baca, Mas Aji ya, dengar ya. Mas Aji nanti baca. Kolose 3:17, Mas. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa? Dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Mesti sesuai firman. Ya, harus sesuai firman. Jangan saudaraku duit orang diembat. Terus saudaraku sekalian, kita buat menolong orang lain. Itu sesuai firman enggak kira-kira? Tidak sesuai. Yang ketiga, dalam berbuat baik, kita juga mesti punya tujuan harus baik. Apa tujuannya harus baik? 1 Korintus 10:31, bisa tayangkan Mas? 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, firman Tuhan bilang apa? Lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan siapa? Diri sendiri. Kemuliaan siapa? Tuhan. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Tapi kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayo belajar dalam hidup ini. Kita melakukan sesuatu bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk show, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin saudaraku, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar dalam hidup ini. Mari belajar supaya saya dan saudara punya kehidupan yang terus diarahkan sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Motivasinya mesti benar. Perbuatan yang kita lakukan mesti sesuai firman. Dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan karena kita mencapai maksud tujuannya untuk kepentingan, keinginan kita sendiri. Poin yang ketiga kita belajar bahwa Daud itu ketika dia dalam keadaan terjepit, datang ke sumber yang benar. Saudaraku, ketika Daud tahu ada pengkhianat-pengkhianat yang mau menyerahkan dia, apa yang Daud lakukan? Nanti Anda bisa baca ya, Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Dari 9 ayat itu, ketika Daud dalam keadaan terjepit seperti udah ketahuan sama Saul nih, tempat persembunyian dia, apa yang dia lakukan, saudaraku sekalian? Daud datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5 dalam doa Daud di Mazmur 54, Daud berkata, supaya Tuhan memberikan, menganugerahkan keselamatan, keadilan. Ayat yang kelima, kemudian ayat sampai dengan ayat yang ketujuh, Daud dengan penuh keyakinan dia berkata, Tuhan adalah penolongku yang sejati. Bahkan di ayat 8, ayat yang ke-9 dalam Mazmur 54 dalam doanya, Daud melepaskan kata-kata iman. Meskipun dia belum dilepaskan, tapi dia berkata seperti sudah dilepaskan. Coba buka Mas di layar TV, Mazmur 54 ayat yang ke-9. Daud berkata apa? Sebab ia, apa saudaraku? Melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Lihat saudaraku, saat Daud mengucapkan doa ini, Daud belum terlepas dari Saul. Dia terancam dibunuh sama Saul. Tapi Daud lepaskan kata-kata iman. Katakan lepaskan kata-kata iman. Lepaskan kata-kata iman. Hari ini mungkin kau masih sakit. Lepaskan kata-kata iman. Bilur darah Yesus menyembuhkan aku. Amin saudaraku. Lihat mungkin daganganmu sepi. Lepaskan kata-kata iman. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin saudaraku. Kata-katamu ini mencipta loh. Katakan kata-kataku mencipta.
Tuhan ketika menciptakan dunia ini dia berkata, let be. Dan itu jadi. Jadilah terang. Terang jadi enggak, saudaraku? Jadi. Hari ini juga begitu. Amsal berkata, apa yang kamu gemakan, itu kamu makan buahnya. Kalau kamu gemakan hal yang negatif, nuainya apa, saudaraku? Negatif. Karena itu ayo belajar, lepaskan kata-kata iman. Katakan lepaskan kata-kata iman. Ojo suka ngeluh, saudaraku. Senang ngene mati aku, ya mati beneran. Loh ya memang semua kita mesti mati, saudaraku. Tapi enggak mati cepat. Amin, saudaraku. Oh ngene iki mangan opo? Ya ora mangan tenan, saudaraku. Enggak ada hasil. Lepaskan kata-kata iman. Dari mana kata-kata iman bisa kita lepaskan? Kalau engkau setiap hari baca firman Tuhan. Amin, saudaraku. Itu akan muncul kata-kata iman. Saya bukan karena pendeta atau istri gembala baca firman, enggak. Tapi saya butuh firman setiap hari. Saya berdoa bukan karena saya gembala sidang, istri gembala sidang, enggak. Saya berdoa karena saya butuh hadirat Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Karena itu ayo saudaraku. Hari-hari ini ketika engkau sudah selesai bekerja dan sebagainya, jangan saudara banyak-banyakin waktu di depan YouTube. Tapi banyak-banyaklah engkau ada di hadiratnya Tuhan. Amin, saudaraku. Nyembah Tuhan. Buka surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab saudara. Dengar apa yang Tuhan mau ngomong sama engkau. Dalam doamu. Jangan mau ngomong terus, Tuhan aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi belajar coba. Dengar apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup saudara. Nanti kan saudara kayak diarahkan itu dalam hati-hati saudara. Rasanya hati kok enggak sejahtera ya. Oh ternyata Tuhan ingatkan sesuatu dalam hidup saudara. Rasanya ini kok aku mau kemana ya. Mau ngubungin siapa ya. Tuhan tiba-tiba kasih hikmat sama saudara. Bisa enggak Tuhan ngomong begitu sama saudara? Halo? Bisa. Karena itu setiap hari jangan lepas engkau dari Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin sepertinya tidak ada masalah ya kita tidak doa, tidak baca firman sepertinya tidak ada masalah. Tapi dengar baik-baik, rohmu sedang mati. Dan kalau rohmu mati ini memperkarui jiwa saudara. Dan roh jiwa itu akan mempengaruhi tubuh saudara. Karena itu Yohanes 1 Yohanes berkata, kalau jiwa-jiwamu baik maka sehatlah tubuhmu. Amin saudaraku. Sehatlah usahamu, sehatlah rumah tanggamu. Dimulai dari mana saudaraku? Jiwa. Jiwa hubungannya sama apa? Roh kita dengan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dalam hidup ini. Datang ke sumber yang benar. Daud bisa pergi ke sumber yang tidak benar. Pergi ke gunung ini di Israel ya. Pergi ke sungai ini, ke mata air ini, pergi ke mbah ini atau siapa paranormal siapa seperti Saul ya waktu kejepit. Daud bisa lakukan itu, tapi tidak. Daud menguatkan iman percayanya sama Tuhan. Dia hanya mau datang ke sumber yang benar yaitu Tuhan yang sudah melepaskan dia dari tangan Goliat. Saudaraku sekalian saya kasih dalam Tuhan. Dalam keadaan terjepit dalam hidupmu, jangan lupa engkau harus lari sama Tuhan. Amin saudaraku. Jangan lari ke dukun. Jangan lari ke jimat, ke berhala-berhala lain atau ke binatang-binatang khusus dan sebagainya. Ke gunung-gunung tertentu dan sebagainya. Lari ke mana saudaraku? Lari ke mana? Lari ke mana? Lari ke Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja 19.
Dikisahkan ada seorang raja Israel namanya Hizkia. Satu saat Hizkia ini udah terkepung sama pasukan Asyur. Sanherib raja Asyur ngirim yang namanya surat ancaman sama Hizkia. Ketika Hizkia terima surat ancaman itu dan dia udah dikepung nih sama pasukannya Asyur, apa yang Hizkia buat, saudaraku? 2 Raja-Raja 19 ayat 14, nanti ada buka. Mas mungkin bisa buka? Ya. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian apa, saudaraku? Pergilah Hizkia kemana? Ke rumah Tuhan. Dan apa, saudaraku? Membentangkan surat itu di hadapan siapa? Tuhan. Dia lari ke Tuhan. Hizkia doa, Hizkia nangis di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan. Dia tidak lari kemana-mana. Larinya ke siapa, saudaraku? Ke Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat 35, Mas. Ketika dia nangis, dia doa sama Tuhan. Tuhan nyatakan keajaibannya. Maka pada malam itu, siapa yang keluar? Tidak perlu Hizkia main tangan dia sendiri. Siapa yang keluar? Sorga yang bergerak. Katakan sorga bergerak. Caranya gimana, saudaraku? Malaikat Tuhan turun. Lalu apa, saudaraku? Bunuh itu semua musuh Hizkia. Matilah 185.000 orang, saudaraku. Jadi bangkai semua besoknya. Tinggal Raja Sanherib 1 orang diri. Ketika dia lihat semua tentaranya mati, apa yang dibuat dia? Balik ke Asyur. Dia pergi ke Niniwe. Di Niniwe, ya, dia lagi nyembah berhala. Ada di kuil, ya, 1 kuil. Coba Mas buka ayat yang ke-37 ya. Oh ya. Maka suatu kali apa, saudaraku? Sanherib sujud menyembah di kuil apa? Nisrok. Maka apa yang terjadi? Adremelech dan siapa? Sarezer ngapain sama Sanherib? Bunuh Sanherib. Dan kemudian saudaraku sekalian, Esarhadon menjadi raja menggantikan Sanherib. Lihat, Hizkia dia tidak lakukan apapun. Hanya lari ke Tuhan. Katakan lari ke Tuhan. Ini loh, hari ini engkau yang punya hutang. Saya berdoa Anda tidak punya hutang ya. Tapi kalau Anda punya hutang, hadapkan ke Tuhan. Tuhan, kilo hutangku. Amin, saudaraku. Buka. Tuhan, ini loh masalahku. Tuhan, ini loh persoalanku. Hadapkan ke Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lari kemana, sopone ya sing tak utangi, sopone, wah puyeng, saudaraku. Lama-lama gali lubang tutup lubang, saudaraku. Saudara sendiri masuk ke situ. Tapi belajar hari ini, apapun persoalan saudara, belajar ngandalkan Tuhan. Belajar apa, saudaraku? Ngandalkan Tuhan, bukan yang lain. Bawa hadapkan ke Tuhan. Dan dia akan bergerak dengan caranya. Yang terakhir, keempat, Tuhan menolong tepat waktunya. Saat Daud terjepit, sudah tinggal nunggu ditangkap sama Saul. Ajaib loh Tuhan itu. Tiba-tiba datang utusan, tadi sudah kita baca. Dari istana, cari temui sama Saul. Raja-raja itu bangsa Filistin menyerbu Israel. Wah, cepet-cepet. Saul tidak jadi bunuh Daud, balik lagi ke ibu kota. Pertanyaannya, kok tidak dari kemarin? Atau nangkap dulu si Daud ini baru itu utusan siapa? Dari ibu kota datang sama Saul. Dengar saudaraku, itulah timingnya sorga. Waktunya siapa? Tuhan. Tidak cepat, tidak lambat, tepat pada waktunya.
Amin saudaraku. Udah kejepit tinggal nunggu dibunuh. Tiba-tiba muncul dan caranya ajaib loh. Yang dipakai musuhnya Daud. Lah kan Daud pernah bunuh Goliat kan orang Filistin. Nah malah orang Filistin yang dipakai untuk apa? Menyerbu Israel. Dan ketika Saul mendengar berita itu, dia tidak jadi bunuh Daud. Dia apa saudaraku? Balik lagi untuk ngadepi orang Filistin kan. Jadi Daud terbebas. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas waktu dan keadaan. Karena itu biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya. Bagian kita apa? Bagian kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu bawa ke Tuhan. Tetap setia sama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Setia beribadah. Setia melayani Tuhan. Lakukan bagian saudara, hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah bergerak dengan caranya yang kita tidak pernah pikir, lihat, dan timbul dari hati kita. Amin saudaraku. Hari ini saya tidak tahu persoalan saudara. Tapi saya percaya setiap kita punya masalahnya sendiri. Tapi dengar baik-baik. Tuhan ngajar kita malam pada hari ini. Ayo dalam hidup kita. Jangan jadi korban orang-orang yang licik hari-hari ini. Yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Atau kita jangan-jangan jadi orangnya. Kita mesti bertobat. Jangan halalkan segala cara untuk capai tujuan kita. Tapi biar kita terus memancarkan terang Tuhan dengan berbuat baik. Motivasinya mesti benar. Apa yang kita lakukan seturut dengan firman Tuhan. Tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga kita belajar dalam segala sesuatu. Datang ke sumber yang benar. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya Dia yang punya waktu dalam hidup kita. Dia yang punya kuasa atas keadaan kita. Dan dia akan bergerak dengan caranya tepat waktunya menolong kita. Amin saudaraku. Kesimpulannya yuk kita baca. 2, 3. Tetaplah percaya dengan melakukan bagian kita, maka pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan. Amin. Saudara, kita boleh kekurangan akal. Bahkan kehabisan akal dan cara untuk menghadapi masalah kita. Tapi Dia tidak pernah kekurangan cara dan akal untuk menolong kita. Amin. Tetap percaya. Ada syair pujian tuh. Kau tuh apa? Kau selalu punya cara apa? Untuk menolongku. Terus kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Caranya siapa saudaraku? Cara Tuhan. Daud bisa loh satu saat bunuh si Saul, bisa enggak? Bisa, mau dia lagi tidur tak bunuh, bisa. Itu cara Daud, tapi Daud tidak main caranya dia. Dia pakai cara Tuhan. Hari ini, seberat apapun hidupmu, tenangkan hatimu. Biar engkau bisa berdoa. Amin. Dan ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan pakai caranya yang luar biasa untuk menolong, memberkati dan memelihara hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Meteraikan itu di dalam setiap hati kami, umat-Mu di tempat ini yang Engkau kasihi Tuhan. Sehingga kami punya kehidupan yang sungguh-sungguh berserah kepadamu. Sungguh-sungguh belajar menantikan pertolongan-Mu. Pemeliharaan-Mu yang ajaib itu pasti akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kirapayaralaya syek, kirapayaralaya.
Jangan ragu dalam hidupmu, saudaraku. Terus mantapkan iman percayamu kepada Tuhan. Iman itu, saudaraku, yang menjadi modal kita. Kalau engkau sudah tidak punya iman, maka keajaiban tidak akan terjadi dalam dirimu. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang engkau tidak lihat. Sekecil apapun imanmu, itu akan membuat kedahsyatan yang luar biasa buat engkau dan saya. Kira bayaralaya syiki, kira bayaralaya syakaralaya takara bayaralaya syikira. Jangan kering rohanimu hari-hari ini, saudaraku. Pandemi belum berakhir. Meski yang namanya vaksinasi sudah mulai jalan dan ada, tapi itu tidak menjamin pandemi ini akan segera pergi. Tetap jaga kesehatanmu, tetap pakai masker, tetap engkau sering mencuci tangan pakai sabun, tetap engkau jaga jarak, dan terus ada di hadirat Tuhan. Imunmu jangan imun secara fisik saja, tapi imun juga dalam rohmu, sehingga itu akan memampukan engkau melewati pandemi ini dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kira bayaralaya syikira takara paraparalaya syiki. Saya rindu setiap umat Tuhan di tempat ini menyembah Tuhan. Kira bayaralaya syiki. Tuhan bergerak dengan caranya. Jangan pakai caramu sendiri. Belajar berserah sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan melepaskanmu. Hadirat Tuhan yang akan membuat engkau menjalani hari-hari ini dengan kuat. Segera bayarlah. Jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kemampuanmu. Nah, di hadapan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Segera tegara bayaralaya, segera tegara bayaralaya, segera tegara para. Segera tegara bayaralaya, segera tegara para. Paralaya segera takara para segera laya segera takara po. Yes Lord.
kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan, dan mataku hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dari atas kembali kita nyanyikan lagu ini. Bangsaku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Oh, katakan Engkau selalu punya cara Tuhan. Penolongku, Kau selalu punya cara. Keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan tenang di dalam caramu. Setengah suara kita naikkan pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Wanita saja pujian ini. Kau selalu punya cara. Percaya ya Tuhan, sungguh kami percaya Engkau yang dahsyat. Di dalam jalan. Pria naikkan pujian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu katakan semua bagi ya Tuhan. Amin. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kalau engkau tidak membatasi kuasa Tuhan, pasti terjadi setiap persoalan masalah apapun ada jawabannya dari Tuhan. Ya, hari ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia pemilik dari semua hidup ini. Mari belajar menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Sesulit, serumit apapun persoalanmu, darah-Mu Yesus saya percaya sudah membasuh hidupmu, dan berkat-berkat kasih karunia itu ada menjadi milikmu. Sebab itu belajar menyerahkan persoalan masalah kita di hadapan Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup menyelesaikan masalah-masalah apapun dalam persoalanmu.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau teguhkan kami kembali bahwa masih ada solusi dalam setiap masalah hidup kami. Masih ada jalan keluar yang mungkin kami belum melihat, tetapi dalam iman kami berkata Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Salah satu hal yang menyebabkan Roh Kudus bekerja bagi kita itu adalah mengucap syukur bagi Tuhan. Mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, mengucap syukur bagi Tuhan. Terima kasih untuk persoalan masalah yang kami katakan persoalan masalah yang tidak berat, karena hanya yang Engkau saja yang kami andalkan dalam hidup kami, yang mengerti dan selalu mengerti persoalan-persoalan hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau membuat 5 roti 2 ekor ikan, kami percaya mujizat yang terjadi juga bagi kami. Mujizat yang terjadi juga bagi kami Tuhan. Bagi Engkau tidak ada barang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tidak ada barang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keajaiban-Mu masih menjadi milik kami. Tuhan terima kasih, angkat tangan kami. Tanda kami bersyukur atas segala masalah persoalan yang kami harus hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi kami. Dan kami akan bersukacita dalam Tuhan. Dan tetap akan terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, tidak terkecuali siapapun. Ketika kami datang kepada Engkau, ya Tuhan, kami perlu Engkau. Jamahan kuasa-Mu terjadi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Dan dari Bapak Ibu, saya minta untuk mendoakan dan kita mendukung dalam doa. Doa pertama untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai. Doa yang kedua untuk jemaat Tuhan yang kita cintai dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta untuk 2 ibu. Pertama Ibu Ning dan juga Ibu Mira, kita bersama berdoa ya. Berdoa untuk bangsa dan negara. Nanti Mbak Mira berdoa, dan untuk jemaat yang kita cintai dalam Tuhan, kita doakan nanti Ibu Ning berdoa. Mari kita bersyukur dalam Tuhan, dalam doa kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Pertama kali berdoa untuk bangsa negara, Mbak Mira berdoa. Segala puji hormat syukur bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha pengasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami dengan segenap hati bersama saudara kami seiman Tuhan di sini untuk datang kepadamu Tuhan, untuk sujud menyembah-Mu Tuhan, untuk berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan seluruh rakyat DPR maupun DPR, sampai ke RT RW di sini Tuhan. Aku mohon kepada Engkau Tuhan, berikan roh hikmat, akal budi pengertian yang dari Engkau, juga kebijaksanaan-Mu Tuhan dalam mengelola, memimpin bangsa kami ini Tuhan. Bapak Presiden kami dengan memberikan hikmat-Mu Tuhan yang luar biasa ini Tuhan, untuk menangani masalah-masalah di Indonesia ini Tuhan, supaya Bapak Presiden kami dan seluruh wakil jajarannya ini Tuhan
terpelihara dengan baik. Kau berikan roh takut akan Tuhan, Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau dengan tulus hatinya, Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu nyata, Tuhan, dalam kehidupan Bapak-bapak pemimpin kami, Tuhan, dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan, Tuhan, bangsa Indonesia ini saat ini, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, keberadaan bangsa kami saat ini, Tuhan. Kami semua berduka, Tuhan. Namun Engkau tahu, Tuhan, keadaan bangsa kami Indonesia saat ini, Tuhan, yang sedang diwabah corona, Tuhan. Aku percaya padamu, Tuhan. Kuasa-Mu kan Kau nyatakan, Tuhan, di bangsa Indonesia ini, Tuhan. Dengan kemuliaan-Mu, Tuhan, Engkau akan hancurkan, Tuhan, wabah corona di Indonesia ini, Tuhan. Dengan kedahsyatan-Mu, Tuhan. Aku percaya padamu, Tuhan. Engkau pasti menolong kami sebangsa bangsa Indonesia ini, Tuhan. Dengan cerita tangisan kami, Tuhan. Oh Tuhan, kami gak mau ini terlalu lama di bangsa Indonesia ini, Tuhan. Engkau punya Allah, aku punya Allah yang berkuasa, Tuhan. Engkau selalu memberikan, Tuhan, tangan-Mu, Tuhan, pasti, Tuhan, menolong bangsa kami Indonesia ini, Tuhan, terlepas dari wabah corona ini, Tuhan, maupun dari segala kerusuhan dan bencana-bencana yang lain ini. Hindarkan semua ini, Tuhan, dari bangsa kami. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Aku mengimani ini, Tuhan. Bangsa Indonesia ini akan menjadi cermin bagi bangsa yang lain, Tuhan. Bangsa Indonesia ini, Tuhan, akan merasakan ketentraman dan kedamaian. Pulihkan, Tuhan, ekonomi bangsa Indonesia kami ini, Tuhan. Dengan keadilan yang dari Engkau, Tuhan. Dengan kemuliaan yang nama-Mu, Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin hari semakin dipermuliakan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan, dan terima kasih, Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu pasti melimpah dalam bangsa ini, Tuhan. Kau berikan kembali seperti sedia kala. Haleluya, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu, Bapa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang ajaib. Bapa, kami sangat-sangat bersyukur dan terima kasih. Kami jemaat GBK Kudus yang telah dipimpin, dituntun oleh hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Wilis. Kami sangat bersyukur dan terima kasih. Kau pakai hamba-Mu ini, Bapa, semakin hari semakin luar biasa. Pakai Kau urapi, Bapa, untuk membawa kami untuk lebih dekat dan mengerti akan firman. Oh Bapa, pada pagi hari ini kami membawa jemaat-Mu GBK Dalam nama Yesus Tuhan. ke hadapan-Mu, Bapa. Kami Dalam sangat nama bersyukur Yesus Tuhan. atas pemeliharaan-Mu, Dalam nama atas Yesus. kasih yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus Dalam Tuhan. keadaan seperti ini, Dalam nama Yesus. sesulit apapun, Bapa, Ya, Terima kasih. anak-anak-Mu tetap setia. Amin. Oh Bapa, kami bersyukur. Apapun masalah persoalan, anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu. Syukur Tapi bagi Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima Engkau kasih. menilik setiap hari. Ya, Apa yang menjadi persoalan ini, syukur bagimu Tuhan. kami percaya. Kami percayakan kemurahan kasih. Dalam nama Yesus. Mujizat yang akan terjadi, Bapa, Dalam nama atas Yesus Tuhan. kehidupan anak-anak-Mu, jemaat GBK Kudus. Apapun sesulit apapun, Ira bala bala basyada bala 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 kuasa-Mu bala yang bala. begitu luar biasa. Kiri pi piri piri Mujizat piri yang piri. begitu luar biasa. Ira makara Yang bakara. akan membuka, yang akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Dalam nama Yesus Tuhan. yang belum kami pikirkan. Amin, rencana amin. Kami. Sesulit apapun, Dalam nama Yesus Engkau Tuhan. telah sediakan Bapa semua segala kebutuhan keperluan anak-anak-Mu GBK Kudus, Bapa. Terima kasih. Kasih-Mu kemurahan yang begitu luar biasa akan memberikan selalu kekuatan yang luar biasa. Amin. Karena penghadapan kami hanya kepada-Mu. Haleluya. Kami hanya memandang kepada-Mu. Amin. Ajari kami seperti Daud, Bapa. Amin. Dan sesulit apapun mencari lari
Amin. Karena Engkau lah Bapa yang selalu akan memberikan kemuliaan, memberikan kesehatan, memberikan jalan keluar. Sungguh kami sangat-sangat bersyukur dan terima kasih kepada Engkau. Biarlah Bapa, saudara-saudara kami yang sudah lama diberikan beribadah kepadamu Tuhan. Ya Roh Kasihan Kudus, mereka. kasihan Bapa biarkan hati, dalam nama Yesus bukan Tuhan, hatinya Bapa, dalam nama supaya Yesus. dia mencari Ya Tuhan, berbalik ke jalan-Mu ya karena keselamatan hanya melalui terima kasih Tuhan, Bapa kuasa mujizat terima kasih. senantiasa keluar dan Ya menggunakan Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu. terima kasih. Saya memandang terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa berfirman, Engkau melindungi dan stabilitas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu gereja GBI senantiasa memuliakan nama-Mu, tidak akan pernah Terima kasih Tuhan. terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan Dalam Bapa, kami bersama berdoa untuk persembahan umat-Mu yang akan mereka persembahkan kepadamu. Dengan setulus hati kami membawa persembahan-persembahan ini, dan Tuhan memberkati segala apapun yang mereka sudah persembahkan kepada Engkau. Untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu Tuhan, diberkati kembali segala usaha persembahan yang mereka persembahkan Tuhan, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bersama Tuhan mereka pasti bisa menghadapi persoalan-persoalan. Bersama Tuhan pasti Tuhan akan memberkati segala usaha-usaha kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati lebih bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan persembahan Tuhan. Apapun persembahannya, ucapan syukur, persepuluhan, pembangunan, ataupun untuk tekad terang kasih bangsa, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah berdoa, hamba-Mu Ibu Mira, hamba-Mu juga Tuhan, berkati juga Tuning, berkati juga hamba-Mu Pak Daniel Agus, berkati Bu Ed, berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah saat ini memimpin pelayanan ini Tuhan. Roh Kudus, damai sejahtera daripada Engkau Allah yang menyertai mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Terima kasih untuk hamba-hambanya yang sudah berdoa. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Hari ini kita bersama akan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaibnya datangnya bagiku.
indahnya sampai bumi berlalu dan ajaiblah bagimu Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih setianya, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah tanganku Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib bagiku. Tuhan kita selalu adalah Allah yang ajaib bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur di dalam Tuhan dan kembali kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, dan Roh Kudus akan dicurahkan dalam berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami selama hampir 2 jam ada di tempat ini, menyembah, memuji, mengagungkan, serta mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajar untuk kami berharap, berserah kepadamu, sekecil, sebesar apapun persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin Tuhan bersama dengan kami bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, bahkan gagah perkasa Tuhan. Dan kami imani dalam nama Tuhan Yesus terjadi bagi seluruh iman, hidup bagi kami Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat ini Tuhan. Kami bawa berkat ini ke dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhanku ajaib dan Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang bekerja menyempurnakan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah, kita angkat tangan kita terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera dari Tuhan. Tuhan mengerti dan Tuhan memahami engkau. Tuhan menguduskan engkau dari segala dosa-dosa kesalahanmu, dan Tuhan memberkati. Dia mencurahkan anugerah dan kebaikan-kebaikanmu yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tapi Tuhan menyediakan yang terbaik bagi engkau. Terimalah dalam nama Tuhan berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita, memberkati kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya.